Kita juga baca di dalam Al-Quran banyak banget ayat-ayat tentang menjaga ukhuwah. Di antaranya cara menjaga ukhuwah itu adalah dengan berbaik sangka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Allah mengajarkan tentang berprasangka baik, dan kemudian Rasulullah dan para sahabat mencoba untuk mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Lalu muncullah cerita-cerita indah tentang berprasangka baik. Salah satunya terjadi kepada, kalau nggak salah namanya Tolha. Tolha ini adalah sahabat Nabi yang kaya lalu jatuh miskin. Ketika dia kaya, dia punya temannya banyak. Setiap malam rumahnya itu dipenuhi oleh teman-temannya. Pada datang ke rumahnya makan, pada datang ke rumahnya curhat, pada datang ke rumahnya minjem uang, pada datang ke rumahnya minta ditolong. Itu Tolha, rumahnya ramai banget karena gara dia banyak membantu orang lain. Tapi begitu dia jatuh miskin, rumahnya sepi, nggak ada yang datang. Teman-temannya pergi menjauh dari dia, sehingga istrinya mengeluh. Kata istri Tolha, Tolha, sekarang kamu tahu kan, ternyata teman-teman kamu itu nggak ada yang tulus mencintai kamu, nggak ada yang jadi sahabat sejati. Dulu aja ketika kamu kaya, mereka sering datang ke rumahmu. Sekarang giliran kamu jatuh miskin, mereka udah nggak pernah lagi datang kepadamu. Wajar nggak kata-kata ini? Wajar. Bahkan mungkin kita pernah ngerasa kayak gitu. Tapi tahu nggak jawaban Tolha kayak gimana? Ketika istrinya mengeluh seperti itu, Tolha mengatakan, justru mereka itu teman yang sangat pengertian, kata Tolha. Istrinya bingung, pengertian gimana maksud kamu? Dulu ketika aku punya banyak uang, mereka merasa nyaman meminta tolong kepada aku karena itu tidak akan memberatkan aku. Aku punya banyak harta, jadi menolong mereka ringan buat aku. Sekarang ketika aku sudah nggak punya apa-apa, mereka merasa kasihan dan nggak tega merepotkan aku dengan meminta tolong, maka mereka tidak datang lagi ke rumahku. Lihat angle yang diambil oleh Tolha. Indah banget ya. Dia bisa menemukan satu angle berpikir yang akhirnya dia menyimpulkan yang baik tentang temannya. Kalau kita pasti mungkin 99% akan seperti istrinya. Ya benar, giliran gua sukses dulu, teman gua banyak banget. Semuanya pengen datang bareng, jalan bareng segala macam, pengen segrup, pengen punya nomor telepon gua. Pokoknya kemana gua pergi rame tuh. Sekarang giliran gua udah susah, udah nggak eksis dan segala macam, udah pada nggak ada tuh. Bahkan di Japri aja nggak pada nge-read, nggak pada ngebales. Di grup juga udah nggak. Kalau gua broadcast udah nggak ada yang ngerespon, diem aja. Giliran ganti topik rame. Giliran gua yang share pada diem. Akhirnya kita ilfil, sedih. Ya udah dah gua live grup aja, gitu ya. Ini perasaan kita yang terbangun gara-gara su'uzon. Tapi emang benar Ustaz, tetap aja su'uzon, prasangka buruk. Lebih baik kita iltamis li akhika alfa uzrin, kata ulama. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Ini cara kita jaga ukhuwah. Baik soal rumah tangga, soal tetangga, soal komunitas, soal jamaah, soal masjid. Cara kita menjaga ukhuwah adalah berusaha mencari alasan yang baik tentang seseorang. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah dipikirin. Kalau kita nggak nemu, ya udah nggak usah diterusin, udah diemin aja. Kalau kita bisa ketemu, itu lebih baik supaya kita bisa punya sebuah alasan mencintai dia, sehingga kita nggak sempat berburuk sangka kepada dia. Itu tuh sahabat banget. Seringkali terjadi perpecahan di dalam sebuah komunitas atau jamaah atau keluarga, itu gara-gara prasangka sebetulnya. Kita terlalu gampang menyimpulkan sesuatu yang ternyata setelah ditabayun dia nggak gitu. Akhirnya kan jadi udah terlanjur bete ya, udah terlanjur sakit hati, dan itu juga udah susah recovery-nya. Maka sebelum itu Tolha mengajarkan kepada kita belajar untuk mencari sebuah alasan yang baik. Itu tuh Tolha. Kemudian ada lagi cerita husnuzan yang angle berbeda, terjadi kepada keluarga Abu Ayyub. Ketika ada hoax Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Kan di zaman Nabi dulu pernah tersebar sebuah hoax yang paling trending, sampai di mana-mana orang bicarain itu. Punya hashtag Aisyah dan Sofwan selingkuh.
Itu tuh rame banget, dibahas di mana-mana, di Lambe Turah dibahas, di apa dibahas. Pokoknya rame aja tuh. Aisyah dan Sofwan titik gitu kan ya. Akhirnya dalam kondisi fitnah yang luar biasa, kebohongan yang luar biasa, Abu Ayyub pulang ke rumahnya minta pendapat istrinya. Karena ini udah ada di semua akun, semuanya pada nge-repost. Yang lebih berat lagi tahu nggak apa? Yang nge-repost berita bohong ini justru orang beriman. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, kata Allah. Sesungguhnya yang menyebarkan itu kan berarti yang nge-repost. Karena kalau yang pertama nge-posting bukan menyebarkan. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Berarti kita taunya dari siapa? Dari teman kita yang kita percaya. Teman kita dari temannya yang dia percaya. Dan terus saja kayak gitu. Sehingga saking banyaknya orang beriman yang ikut nge-repost berita ini, kesannya berita ini benar. Kalau berita ini bersumbernya dari orang munafik, orang beriman gak percaya. Tapi masalahnya ada satu orang beriman yang kecolongan, ikut nge-repost berita yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya dari satu repost ke repost yang lain, jadilah dia viral. Viral itu kalau bahasa dulu namanya mutawatir. Kalau dalam konsep hadis namanya hadis mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalan. Kalau dalam konsep medsos disebut dengan viral, diriwayatkan oleh banyak akun. Semuanya pakai hashtag itu, semuanya ngeposting itu, semuanya komen di situ, komennya banyak, like-nya banyak, repostnya banyak, hashtagnya rame. Akhirnya viral. Sampai Abu Ayyub sulit untuk tidak mempercayai berita ini. Pulanglah Abu Ayyub ke rumahnya, nanya ke istrinya, "Wahai istriku, kamu udah dengar belum berita tentang Aisyah dan Sofwan?" Kata istrinya, "Udah." "Emangnya kenapa?" "Gak nyangka ya," kata Abu Ayyub. Kita banget ya. Kasihan ya Rasulullah ya, gitu kan. Gak pernah kebayang ya Aisyah sama Sofwan bisa kayak gitu. Langsung istrinya kaget. Ternyata Abu Ayyub hampir percaya dengan berita bohong ini. Langsung istrinya mengatakan, "Wahai Abu Ayyub, gimana perasaan pendapat kamu kalau ada yang mengatakan saya selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Astaghfirullahaladzim, innalillah, gak mungkin saya percaya. Kamu kan perempuan yang baik, perempuan yang beriman, perempuan yang soleh. Kamu mencintai saya, gak mungkin kamu melakukan dosa seperti itu. Kamu perempuan yang menjaga kehormatan. Saya gak mungkin percaya." Istrinya senyum. "Wahai Abu Ayyub," kata istrinya, "gimana pendapat kamu kalau ada yang mengatakan kamu selingkuh?" Abu Ayyub makin kaget. "Ma'azallah," bahasa kita, "auzubillah, saya laki-laki yang takut pada Allah, gak mungkin saya melakukan dosa itu, gak mungkin kepikiran juga, kan saya juga mencintai kamu," gitu ya. Istrinya senyum. Terus istrinya bilang, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah itu lebih solehah dari saya. Kalau menurut kamu saya aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh daripada kamu. Kalau menurut kamu, kamu aja gak mungkin selingkuh, apalagi Sofwan." Ini angle husnuzon paling kreatif nih. Membandingkan orang dengan diri kita. Coba kalau dosa itu, aib itu ditujukan kepada kita, kita merasa layak gak? Gak layak. Kalau menurut kita, kita aja gak layak, maka orang itu lebih gak layak lagi. Kenapa? Dia lebih soleh dari kita, dia lebih baik dari kita, dia lebih duluan taubat daripada kita, dia lebih sering ke masjid daripada kita, dia lebih sering ikut kajian daripada kita, dia lebih menjaga harga dirinya daripada kita, dia lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada kita. Cari kelebihan-kelebihan dia sampai kita merasa bahwa dia lebih daripada kita. Setelah kita menemukan bahwa dia lebih daripada kita, lalu kita simpulkan, kalau saya aja gak mungkin, apalagi dia. Ini husnuzon. Sehingga kalau kita merasa kecewa atau kaget, surprise dengan satu gosip tentang sesama kaum muslimin atau sesama ikhwah yang ada dalam satu jamaah atau satu komunitas, pakai kalau enggak caranya Tolhah, maka caranya istri Abu Ayyub. Cara Tolhah apa? Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Kalau cara istri Abu Ayyub, gimana kalau saya? Kalau saya aja nggak mungkin, apalagi dia. Ini cara berhusnuzon yang diajarkan oleh para sahabat. Terus gimana yang diajarkan Nabi? Nabi pernah gini,
Satu malam lagi itikaf di masjid. Kebenaran waktu itu Nabi itu lagi dikunjungi oleh, ceritanya juga sama, Sofia. Sofia datang ke masjid, terus ngebawain makanan buat Nabi. Sampai udah agak larut malam, Sofia ada di masjid. Pas mau pulang ke rumahnya, udah kemalaman sehingga gak bisa pulang sendiri. Dianterinlah Sofia sama Nabi, pegangan tangan, pulang berdua. Pas sampai di sebuah gang yang agak nggak terlalu terang, remang-remang gitu, Nabi berpapasan dengan dua orang sahabat. Sahabat juga lagi lewat, Nabi lagi lewat, tapi Nabi lagi sama cewek. Ceweknya pakai cadar, dipegangin tangannya, lewat berdua tengah malam di tempat remang-remang. Sahabat yang lihat Nabi kayak gitu langsung ngambil jalan yang lain, kayak menghindar gitu. Pas ngeliat, oh Nabi, langsung pergi. Pas mereka pergi mengambil jalan yang lain, Nabi panggil, sini, dipanggil sama Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Ini adalah Sofia, istri saya, kata Nabi. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, gak mungkin kami berburuk sangka kepada engkau, gak mungkin kami mikirin yang macam-macam kepada engkau. Kami tadi itu menghindar karena takut nanti kami merasa Rasulullah itu lagi sama siapa atau apa, maka kami pergi aja. Maka kata Nabi apa? Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam aliran darah manusia. Itu asbabul wurud dari hadis tentang setan mengalir dalam darah manusia. Apa maksudnya? Mungkin sekarang kalian gak berpikir macam-macam, tapi nanti setan nunggu momen yang pas. Dia nunggu sekarang, oh udah lihat sekali, tapi gak jelas itu siapa gitu kan. Besok muncul gosip, Nabi kemarin sama seorang cewek. Oh pantesan muncul kata itu. Pantesan itu bisikan syaitan. Wasawisus syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas bi pantesan. Yang mewaswasah, membisikkan di dalam dada manusia dengan kalimat pantesan. Jadi pantesan itu kalimat muncul gara-gara apa? Gara-gara pernah berpapasan tapi nggak jelas. Lalu kayak dihindari gitu. Makanya di sini Nabi juga mengajarkan sebuah tutorial cara husnuzon itu gimana. Kalau kita ragu tentang sesuatu, perjelas. Jangan ikuti syak, jangan ikuti keraguan. Daripada kita ragu nggak jelas terus kita diam-diam aja, tapi juga bukan diam berbaik sangka, diam oh oke, gitu doang. Besok nggak ada kesimpulan gitu, ngegantung ya. Nah jangan biarkan sesuatu itu menggantung dalam hati kita, terus kita ngerasa ngeganjel. Nanti ketika datang kasus yang lain, ini akan jadi bahan untuk menguatkan kasus itu padahal nggak nyambung. Makanya langsung muncullah istilah tabayyun. Muncullah istilah tabayyun. Daripada kita ragu, langsung aja tabayyun. Maaf ya, kemarin aku gini. Oh iya, waktu itu gini ceritanya. Oh ya udah beres kan? Daripada kita diamin, nggak enak. Begitu nanti ada cerita lain, oh iya ya, pantesan dulu tuh pernah gini. Akhirnya saling menguatkan ya. Jadi dua berita yang tadi sama-sama setengah, ketika disatuin jadi utuh. Maka keutuhan itulah disebut dengan su'uzon, berburuk sangka. Tadi itu nggak utuh, yang satu dengarnya sekilas, yang lain dengarnya sekilas. Sekilas ini digabung jadi dua kilas ya. Akhirnya jadi utuh, makin tegas beritanya. Makanya Nabi sebelum mereka sempat ragu-ragu atau ngegantung, nggak bisa menyimpulkan apa, tapi mereka kayak ngerasa nggak nyaman aja, terus langsung menghindar. Nabi manggil, sini dulu, ini tuh Sofia, istriku, kata Nabi. Sehingga setelah Nabi tabayun kayak gitu, beres, mereka nggak sempat berburuk sangka. Ini namanya husnuzon, cara kita menjaga ukhuwah. Ada cara Tolhah, ada cara istri Abu Ayyub, ada cara Rasulullah. Semua teladan itu adalah cara-cara atau tutorial berhusnuzon. Ini baru 3. Kalau kita bedah lagi, banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang husnuzon. Yang intinya adalah jangan sampai kita merasakan sesuatu yang gak nyaman tentang saudara kita, lalu kita mengaminkan itu dengan hanya berprasangka. Itu bahaya banget. Walaupun hanya untuk diri kita sendiri. Lalu kita bicarakan dengan pasangan kita. Masing-masing punya komunitas. Pasangan kita punya komunitas grup ibu-ibu. Kita punya grup bapak-bapak. Sama-sama kemudian punya teman dekat. Teman dekat ini dibicarain. Nih gua ngomongnya ke lo doang ya, gak usah disebarkan yang lain. Iya. Ngomong aja berdua. Padahal tadi satu orang kan, jadi berdua dengan istri. Istri dan suami masing-masing punya geng.
ngomong ke gengnya. Gengnya punya geng lagi, kan masing-masing punya circle ya. Akhirnya jadilah rahasia umum. Kenapa balik lagi ke orang yang pertama? Kamu dengar dari siapa? Dari fulan, ujung-ujungnya istrinya. Ini gara-gara ada satu hal yang ngegantung, gak diberesin dari awal. Makanya ngeganjal, nanti akhirnya pecah bisul. Nanti akhirnya menemukan momentum, nanti akhirnya jadi sesuatu yang bahkan meledak dan menjadi sesuatu yang gak baik. Itu cara menjaga ukhuwah dengan husnuzon. Tadi juga yang pertama menjaga ukhuwah dengan mencoba menjaga perasaan dalam tindak tanduk kita, dalam bergaul. Kita coba merasakan perasaan orang lain gimana kalau digituin. Itu tuh cara menjaga ukhuwah. Yang lain, cara menjaga ukhuwah adalah dengan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu berubah menjadi pembela yang setia kepadamu. Ayatnya gitu. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu tiba-tiba menjadi pembela yang setia kepadamu. Apa contohnya? Contohnya perselisihan yang terjadi antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada dua sahabat, dua-duanya hebat, keren, cuman keturunannya beda. Abdullah bin Zubair, ayahnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keren ya ayahnya ya. Anak seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Julukan Zubair bin Awam adalah Hawari Rasul, pembela Nabi. Orang yang sangat ngebelain Nabi. Ibunya Abdullah namanya Asma bintu Abi Bakar. Berarti Abdullah cucunya Abu Bakar. Asma adalah seorang perempuan yang pernah membantu Nabi dalam hijrah dengan membelah ikat pinggangnya. Satu dipakai untuk mengikat bawaan Nabi di onta, satu lagi dipakai untuk mengikat bajunya sebagai tali pinggang. Sejak saat itu Asma diberikan julukan, jadi dia punya nama julukan lah ya. Julukan itu kalau sekarang mungkin nama akun. Maka sejak itu nama akun itu kalau bahasa Arabnya kunyah. Jadi akunyah gitu, maksa. Jadi julukannya Asma adalah Zatin nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu pujian buat Asma. Ini adalah ayah ibunya Abdullah. Dan tahukah kita Abdullah siapa? Abdullah adalah sahabat Nabi, bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Bayi yang pertama lahir di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Kenapa spesial? Karena orang Yahudi itu memantra-mantrai kaum muhajirin ketika mereka hijrah. Kata orang Yahudi, siapa yang berhijrah ke kota Madinah, kami kutuk, gak akan punya keturunan. Sehingga sahabat muhajirin galau. Jangan-jangan berhasil nih mantranya Yahudi. Kan Yahudi tuh banyak main sihir ya. Mereka kayak menakut-nakuti dengan mantra. Pokoknya orang-orang muhajirin gak akan ada yang punya keturunan. Maka di tahun pertama Hijriah lahirlah Abdullah yang menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa mantra itu tidak berpengaruh kepada mereka. Dan tahukah kita Abdullah itu siapa juga? Abdullah itu anak kecil usia 7 tahun. Kalau sholat duha merpati hinggap di atas kepalanya. Saking khusyuknya sholat duha. Usia berapa? 7 tahun, kelas 1 SD. Ada nggak sekarang anak kelas 1 SD sholat duha di sekolah? Anak-anak duha ya bu, duha Allahu Akbar. Datang merpati? Nggak ada. Kadang-kadang kita dengan nyamuk aja keganggu ya. Apaan sih ini nyamuk, laler dan segala macam. Ini merpati, kok bisa sih merpati hinggap di kepalanya Abdullah? Saking lamanya sholat Abdullah. Dia kalau berdiri itu bisa sejam nggak gerak. Kalau kita masih gerak, merpati itu kan nggak langsung hinggap ya, dia kayak curiga dulu gitu kan. Ini benar nggak sih orang atau kayu? Pertama ngedeketin dulu, gerak dikit menjauh kan merpati gitu kan.
dia nggak terlalu jinak. Tapi saking Abdullah itu berdiri nggak bergerak sampai seolah-olah nggak berkedip, ngelihat ke bawah aja, khusyuk banget sampai merpati hinggap di atas kepalanya. Setelah lama baru dia rukuk sujud beres sholat, orang-orang kagum dan bilang, Abdullah, gimana ya cara sholat yang khusyuk kayak kamu sampai merpati hinggap di kepala? Apa jawaban Abdullah? Merpati yang mana? Dia nggak tahu kalau merpati di kepala dia. Kita nyamuk aja tahu, dia merpati nggak tahu, saking khusyuknya dia sholat. Tapi orang sekelas Abdullah ternyata bisa baper juga. Itu tuh namanya insaniyatus sahabah, sisi-sisi kemanusiaannya sahabat. Jadi kalau kita pengen belajar dari sahabat, jangan yang sisi-sisi supernya doang. Kadang-kadang kita jadi putus asa. Ternyata mereka juga sama kayak kita, kadang baper, ada yang bete, ada yang sahabat yang kikir, pelit, ada. Ditawarin surga nggak mau, ditawarin dunia mau, ada. Ada sahabat yang emosional, gara-gara emosi akhirnya mencela, ada. Nah, dalam hal ini Abdullah lagi baper sama Muawiyah. Siapa Muawiyah? Jadi kita udah tahu seberapa istimewanya Abdullah. Sekarang bandingannya Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan, yang paling semangat memusuhi Nabi. Bahkan dalam perang Uhud, Abu Sufyan itu banyak membunuh para sahabat. Walaupun secara fisik membunuhnya Khalid, tetapi di bawah komando Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan, Hindun. Jadi ibunya Muawiyah, Hindun, perempuan yang pernah makan hati Hamzah. Sehingga julukan Hindun Akilatul Akbad, pemakan hati. Julukan Hindun Akilatul Akbad, pemakan jantung. Suatu hari Abdullah bete sama Muawiyah gara-gara kebun mereka berdampingan. Terus ada pohon korma di kebunnya Abdullah jatuh ke kebunnya Muawiyah dan diambil sama pekerjanya Muawiyah. Dilaporin sama pekerjanya Abdullah. Akhirnya Abdullah marah-marah. Wah, zalim banget nih. Dikirimlah surat oleh Abdullah ke Syam. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam. Abdullah jadi orang biasa di Mekah. Muawiyah jadi gubernur di Syam. Gubernur, pejabat. Dapat surat dari Abdullah. Tahu nggak isinya gimana? Ya ibna akilatil akbad, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Marah-marah, mencela, menyebutkan nama ibunya Muawiyah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, kamu tuh nggak tahu diri ya. Pekerja kamu itu zalim kepada saya. Kamu memakan uang haram dan segala macam. Dicela habis-habisan. Membaca surat dari Abdullah, Muawiyah menitikkan air mata, sedih. Disebut ibunya. Padahal Hindun juga udah taubat. Hindun juga setelah masuk Islam menjadi baik Islamnya. Islamnya Hindun luar biasa. Segitu-gitunya Hindun setelah dia masuk Islam, dia itu mujahidah loh. Yang membantu jihadnya sahabat luar biasa Hindun. Cuman di masa lalunya emang ngeri banget Hindun ini. Disebut sekarang kejahatan ibunya, padahal ibunya juga sudah bertaubat. Sedih Muawiyah. Tapi walaupun dia sedih dan kecewa, Muawiyah mencoba untuk idfa billatihi ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Akhirnya Muawiyah tulis surat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna hawarir rasul wa ya ibna dzatin nitaqain. Coba balasannya. Dimarahin oleh Abdullah dengan kalimat wahai anak perempuan pemakan jantung, tapi dibalas wahai anak seorang pembela Nabi, wahai anak seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang. Dipuji orang tuanya oleh Muawiyah, sehingga dia mengatakan saya nggak tahu kejadian itu, saya akan minta penjelasan kepada pegawai saya. Kalau itu benar, saya akan kembalikan hakmu. Maafkan saya ya. Demi Allah saya nggak ada niat menyakiti kamu. Tapi di awalnya udah dipuji kedua orang tuanya. Abdullah membaca surat itu langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, saya udah dosa. Dia nangis juga karena dia ngerasa bersalah. Langsung dia ambil ontanya, dia menuju ke Syam. Dia pergi ke Syam dari Mekah. Sampai di Syam, dia langsung menemui Muawiyah. Dia peluk Muawiyah. Dia katakan, wahai Muawiyah, balas saya dengan kata-kata yang sama. Kata Muawiyah, kami bukan orang yang diajarkan untuk mencela. Makin terpukul Abdullah. Padahal kan secara kualitasnya Abdullah ini lebih dahsyat ya. Ibadahnya dahsyat, orang tuanya orang-orang hebat, kakeknya itu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi
Tapi dikatakan kayak gitu oleh Muawiyah seolah-olah dia diajarkan sesuatu yang dia udah lakuin itu. Kami kaum yang tidak tahu cara mencela, kata Muawiyah. Kami nggak ngerti gimana cara mencela. Jadi jangan suruh kami mencela. Wahai Muawiyah, balas cela saya. Nggak ngerti gimana cara mencela. Maaf wahai Abdullah, saya nggak tahu cara mencela. Akhirnya Abdullah mengatakan, wahai Muawiyah, saya minta maaf, saya yang salah. Sebagai bentuk penyesalan saya hadiahkan seluruh kebun saya dan isinya untuk kamu. Itu janji Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan, maka nanti orang yang memusuhi kamu justru menjadi pembela yang setia kepadamu. Itu cara jaga ukhuwah. Emang gak gampang. Ustadz, gimana caranya? Emang Ustadz pernah? Ya agak susah juga sih. Saya juga lagi belajar. Semua kita belajar ya. Kadang berhasil, kadang belum. Ada kasus yang saya udah berhasil kayak gitu. Kalau sekali berhasil kayak merasa paling baik gitu. Wah, saya ternyata orangnya baik juga ya. Gitu kan ya. Tapi kalau gagal, kok nggak bisa ya ngikutin sahabat? Gimana caranya biar kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan? Ada hate speech di komen-komen kita, haters. Gimana cara kita ngebales haters itu dengan kebaikan? Kalau nggak bisa diam. Maka para ulama mengajarkan satu cara yang paling indah. Katanya, ucapan yang buruk itu seperti air panas, kata ulama. Ucapan yang buruk seperti air panas. Kalau kamu baru mendapatkan air di gelas yang masih panas airnya, maka jangan langsung diminum. Tunggu sampai dia hangat atau sejuk, baru kamu minum. Karena kalau kamu minum panas-panas, lidahmu akan terbakar. Apa maksud dari perumpamaan ini? Ucapan yang gak menyenangkan kita tuh rasanya panas kan di hati, jangan langsung dibales. Karena ketika kita membalas saat itu pasti akan jadi kebakaran. Maka diamkan dulu kata-kata itu, ucapan itu sampai rasanya udah gak panas lagi di hati kita, baru balas. Pasti beda balasannya udah. Membalas ketika lagi panas dengan membalas besok atau lusa setelah udah agak sejuk, itu pasti beda. Itu cara Muawiyah membalas suratnya Abdullah. Pas dia baca dia sedih banget, dia kecewa banget, dia marah banget. Tapi dia diamin dulu. Selang beberapa hari dia udah tenang, dia baca lagi suratnya, dia tulis balasannya. Dan balasannya jauh lebih adem daripada yang pertama. Itu teknis banget yang diajarkan ulama. Makanya kalau kita lagi dapat semacam ucapan, capturean, kadang-kadang kan ada orang yang berada di dua grup ya. Kebenaran grupnya udah pecah nih. Dulu mereka satu grup, tapi kebanyakan left. Maka yang left ini pengen reuni, bikin lagi grup. Akhirnya jadilah dua grup. Tapi masih ada satu orang yang dia tuh kayaknya dengan siapa aja asik gitu. Pas bikin grup ini dia diundang juga. Adalah dia di dua grup. Nah pas dia ada di dua grup, dia menjadi orang yang justru kadang-kadang manas-manasin. Di grup sebelah lagi ngomongin grup sana, mereka bikin grup baru ya. Ya tuh kayaknya pasti lagi ngomongin kita segala macam. Akhirnya rame nih. Chat ini di capture, di forward ke grup sebelah. Grup sebelah lagi ngomongin kalian loh. Aku tuh ngomong kayak gini, aku capture biar kalian tahu ya, karena aku sayang sama kalian. Gitu. Akhirnya grup sebelah rame. Nah kalau kita dapat yang kayak gini-gini nih, capturean, forwardan, itulah pokoknya head speech, comment, haters segala macam, jangan di replay saat itu juga. Tunggu sehari, 2 hari, pas kita udah tenang, replay. Kalau mau di replay, kalau nggak mau di replay, maka kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau mampu nge-replay, itu terjemahan medsos terhadap hadis ini ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di sosial media hendaklah nge-replay yang baik-baik atau enggak usah di-replay sama sekali. Itu terjemahan kontekstual. Kalau omongan kayak gini dipotong, ini pasti jadi salah paham. Bener nih Ustaz, emang aneh nerjemahin hadis sesuka-sukanya. Itu namanya bukan terjemahan letterleh, tapi terjemahan kontekstual dengan konteks sosial media. Kalau kita mampu mereplay, replay yang baik-baik. Orang ngomong apa, kita ngomong sebaliknya, sehingga dia jadi adem, semua jadi adem. Kalau kita nggak mampu, ya udah nggak usah dikomenin, nggak usah di replay. Kalau nggak kuat, delete aja komennya. Kalau nggak kuat lagi, blok aja orangnya. Nggak apa-apa ngeblok juga, tetapi jangan sampai memunculkan perdebatan. Kadang ada orang yang memang perlu diblok, soalnya itu akun memang sengaja buat komen-komen doang.
Pas kita lihat akunnya followers sedikit, postingan nol ya. Buat apa lagi kalau bukan untuk rame-ramein doang gitu. Ya udah, blok aja. Tapi dia pasti akan bikin akun baru. Nggak akan selesai. Karena bikin akun kan gampang, tinggal bikin email, bikin akun jadi. Masuk lagi, komen lagi. Lama-lama kalau kita diemin terus dia capek sendiri. Tapi kita juga capek gitu dengan komen-komen kayak gitu ya. Makanya disitulah belajar. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa nge-reply dengan yang baik, maka mending kita diam. Ini cara jaga ukhuwah.